Guys, siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang merasa bahwa peraturan SKB 2 Menteri itu sangat merugikan bagi minoritas? Siapa yang setuju SKB 2 Menteri ini cabut? Siapa yang setuju bahwa SKB 2 Menteri ini dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadinya? Siapa yang sepakat bahwa peraturan ini adalah peraturan yang paling konyol sedunia? Bagaimana sejarah pembentukan daripada SKB 2 Menteri ini? Siapa yang mempelopori? Apakah ini ada hubungannya dengan komunis? Apa ini ada hubungannya dengan mempersekusi agama minoritas? Apakah ini strategi daripada Orde Baru untuk menekan minoritas? Apakah ini semacam strategi adu domba? Apakah ini sengaja dirancang untuk memecah belah bangsa? Menarik untuk kita bahas. Langsung saja kita ke pembahasannya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, SKB 2 Menteri ini sengaja didesain atau diciptakan oleh pemerintahan Orde Baru. Untuk apa? Untuk kekuasaan. Jadi pemerintah Soeharto saat itu menggunakan strategi bernama strategi Machiavelliani. Apa itu Machiavelliani? Machiavelliani itu peraturan-peraturan yang bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan moral dan lain sebagainya, tapi efektif untuk mengontrol negara. Machiavelliani salah satu penulis, filsuf, dan pemerhati politik yang berasal dari Italia. Ketika dia bekerja di pemerintahan Italia, dia berpikir bahwa pemimpin itu sebenarnya harus kejam. Lebih baik pemimpin yang ditakuti daripada dicintai. Nah, filosofi yang mengatakan lebih baik pemimpin yang ditakuti daripada dicintai ini berasal daripada filosofi Machiavelliani. Nah, ini yang diterapkan oleh Pak Soeharto. Pak Soeharto itu pengen menyatukan seluruh Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara apapun. Ya, sehingga dia menggunakan militer, menggunakan kekuatannya, menggunakan apapun. Ya, biar apa? Biar Indonesia bersatu. Sebenarnya tujuannya baik ya, tapi terlalu dipaksakan. Termasuk SKB 2 Menteri. Siapa yang memulai SKB 2 Menteri ini? Yang memulai itu adalah Orde Baru. SKB 2 Menteri ini adalah semacam senjata daripada Pak Soeharto saat itu untuk memisahkan mana yang komunis, mana yang bukan komunis. Sekalian diskriminasi agama-agama lokal saat itu. Karena agama lokal tidak mau bergabung dengan agama yang ditentukan oleh pemerintah saat itu. Ya, saat itu tokoh agama Sundawitan, Kaharingan, dan lain sebagainya, mereka komplain terhadap pemerintah, tapi tidak diabaikan oleh pemerintah. Karena apa? Karena Pak Soeharto itu adalah pemimpin yang sangat-sangat bertangan besi. Pak Soeharto menganut prinsip lebih baik pemimpin ditakuti daripada dicintai. Itu prinsip yang dipegang erat oleh Pak Soeharto. Saya nggak tahu apakah beliau ini pernah membaca buku Machiavelliani atau tidak, tapi saya melihat pemerintahan daripada Pak Soeharto ini sangat mirip dengan buku Prince yang ditulis oleh Machiavelliani. Jadi pada saat pemerintahan Pak Soeharto, saat itu kan lagi gonjang-ganjing yang namanya G30 SPKI ya. Walaupun menurut pribadi saya, menurut hemat saya, itu permasalahan politik, nggak ada hubungan dengan agama. Tapi agama mayoritas di Konoha atau pemuka agama mayoritas di Konoha saat itu kesempatan dalam kesempitan. Mereka menggunakan SKB 2 Menteri kesempatan gitu. Karena apa? Karena saat itu komunis ditekan banget ditekan habis-habisan, sehingga tidak ada yang berani speak up karena komunis juga melakukan kesalahan yang sangat fatal. Jadi kesempatan dalam kesempitan, maka mereka membentuk yang namanya SKB 2 Menteri. Nah, jadilah
SKB 2 Menteri seperti sekarang ini. Ya, dimulai oleh apa? Dimulai oleh pemerintahan Soeharto. Tujuannya apa? Tujuannya kekuasaan, biar masyarakat itu bisa dikontrol. Dengan adanya SKB 2 Menteri, maka ya kalau misalnya orang nikah harus pakai KK mungkin ya, pakai KTP, terus di KTP-nya itu harus ada agamanya ya. Jadi kaum agamis yang ada di Indonesia saat itu kesempatan dalam kesempitan, numpung ya. Numpung nggak ada yang protes. Yang biasanya yang protes itu kan kaum komunis ya. Yang protes bahwa agama itu harus ditaruh di KTP, kaum komunis ya. Nah, numpung komunis ini lagi lemah-lemahnya, maka kita ratakan aja. Kita sikat habis, kita babat habis, dan kita bikin KTP. Ya, di KTP harus ditulis agama. Jadi kalau mereka nggak mau nulis agama di KTP, berarti mereka komunis. Kita akan harus mengadili mereka. Kita habisi mereka. Jadi kaum agamis yang ada di Konoha saat itu kesempatan dan didukung oleh pemerintah Konoha saat itu, yaitu pemerintahan Pak Soeharto. Nah, karena ada kejadian seperti itu ya jadi seperti sekarang ini ya. Namun anehnya yang tidak disadari oleh Pak Soeharto saat itu, SKB 2 Menteri ini bertentangan dengan apa? Dengan Undang-Undang Dasar, dengan konstitusi. Di konstitusi dikatakan bahwa masyarakat Indonesia itu punya kebebasan dalam beragama, dijamin oleh negara. Kebebasan artinya tidak boleh memaksakan harus menulis agama di KTP. Ya, jadi kalau negara demokrasi itu nggak boleh sebenarnya ya menulis agama di KTP. Kita ambil contoh misalnya di luar negeri, di Amerika misalnya, mbahnya demokrasi. Apakah di situ ditulis agama? Enggak kan, diketawain kalau ada tulis agama. Kenapa di Indonesia itu ditulis agama? Ya ada banyak faktor. Faktor yang pertama itu karena kaum agamis di Indonesia saat pemerintahan Pak Soeharto itu kesempatan dalam kesempitan. Ya, mereka mengusulkan kepada Pak Soeharto, Pak, kita harus bikin KTP untuk menghindari apakah komunis itu masih ada atau tidak. Kemudian ya, mereka juga kesempatan ya untuk mendata ya, umat mayoritas yang ada di Konoha. Jadi secara tidak langsung ya, banyak agama-agama lokal itu yang mengalah gitu masuk ke agama mayoritas di Konoha. Mereka terpaksa ya mengalah. Biar apa? Biar mereka sekolah, biar bisa PNS, biar bisa kerja di pemerintahan gitu. Jadi secara tidak langsung dipaksa. Jadi ini secara tidak langsung itu strategi ya. Strategi yang sangat licik yang dimainkan oleh kaum ya tertentu ya, kaum agamis yang ada di Konoha, terutama kaum yang mabok agama. Nah, seiring berjalannya waktu, SKB 2 Menteri ini dianggap sebagai konstitusi ya. Padahal ini kan semacam perpres ya, peraturan atau kebijakan dan bersifat sementara bukan permanen ya. Pada saat pemerintahan Soeharto seperti itu, ya kalau misalnya Pak Soeharto sudah lengser, udah beralih ke pemerintahan baru misalnya, itu kan nggak jadi masalah kan diatur kan SKB 2 Menteri itu. Bisa dicabut, bisa diperbaiki lagi, bisa sebenarnya. Tapi karena ya umat mayoritas di Konoha diuntungkan dengan SKB 2 Menteri ini, maka sampai sekarang SKB 2 Menteri itu nggak dicabut-cabut. Karena apa? Karena menguntungkan. Itulah bobroknya negara demokrasi. Jika masyarakatnya itu SDM rendah. Karena menguntungkan bagi mereka, maka mereka nggak mau cabut. Dan mereka juga ada di pihak pemerintahan gitu. Mereka menguasai kekuasaan di pemerintahan. Gimana mereka mau cabut coba? Orang menguntungkan bagi mereka kok. Itu yang jadi permasalahan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kok nggak adil ya? Nggak adil ini. SKB 2 Menteri nggak adil buat minoritas, buat agama lokal, buat kebebasan beragama. Saya mau naik sama yang nonton video ini. Apakah di Indonesia itu ada keadilan? Nggak ada. Sejak kapan ada keadilan di Indonesia? Nggak ada. Jangankan di Indonesia, di dunia ini pun nggak ada yang namanya keadilan. Yang jelek tidak bisa diampuni ya.
Maksudnya kejelekannya gitu, yang jelek dengan yang ganteng itu kan takdir. Itu namanya nggak adil kan? Ya nggak sih? Ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu nggak adil kan? Ya nggak sih? Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, ya emang di dunia ini ada keadilan? Nggak ada kan? Nggak ada keadilan. Lalu gimana dong? Apakah kita harus terima seperti itu? Enggak. Saya punya solusi. Apa itu solusinya? Kita dukung Kang Deddy Mulyadi jadi presiden. Nah, setelah Kang Deddy Mulyadi jadi presiden, baru kita usulkan. Nanti saya yang paling vokal mengusulkan SKB 2 Menteri dicabut. Makanya kalian harus pantengin channel ini. Jadi ini channel kita bersama, milik kita bersama, bukan hanya milik saya. Saya bikin channel ini untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan saya pribadi. Kalau nanti Pak KDM atau Deddy Mulyadi jadi presiden, maka yang paling mudah untuk mencabut SKB 2 Menteri adalah Pak KDM. Karena apa? Saya melihat Pak KDM ini lebih, ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa beliau ini beragama Sundawitan ya, tapi lebih melestarikan yang namanya budaya lokal dan agama lokal. Lebih plural ya. Bahkan dia tidak segan-segan ya masuk ke gereja. Kemarin tuh ada di Cianjur, gereja mau disita tapi dia turun tangan. Kemudian kejadian yang ada di Cidahu dan lain sebagainya ya. Langsung gercep ya ditangani oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi dari gerak-gerik daripada Kang Deddy Mulyadi saya melihat ada harapan ya. SKB 2 Menteri ini akan dicabut. Ya, catat omongan saya. Nanti ketika Pak KDM menjadi presiden, agama di Indonesia itu tidak hanya 6, pasti ditambah agama lokal, agama Sundawitan, agama Kaharingan, agama Permalin dan sebagainya. Dan resmi dicantumkan di KTP, kalaupun agama dicantumkan di KTP. Tapi kalau menurut saya pribadi nggak usah mencantumkan agama di KTP. Nggak, nggak usah. Negara nggak boleh mengurusi agama masyarakatnya. Nggak boleh. Ya, negara berhak mengurusi masalah publik, bukan masalah pribadi. Agama itu kan masalah pribadi. Jadi negara nggak boleh mengurusi masalah pribadi ya. Masih ada kesempatan, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Jadi Anda jangan berkecil hati ya. Makanya ya, kita harus menyuarakan. Bantu saya gitu. Jangan biarkan saya sendirian. Saya akan lebih vokal ya meneriakkan SKB 2 Menteri ini akan dicabut. Kalau ya cuman bermodalkan eh, pemerintahan sekarang ini ya, kalau saya perhatikan ya, pemerintahan Pak Prabowo enggak susah ya mencabut SKB 2 Menteri. Walaupun ya Menteri Hukum dan HAM itu, Menteri HAM ya, yaitu Pak Natalius Pigai ya, dia kan Kristen ya. Dia tidak cukup kuat untuk mencabut SK 2 Menteri, nggak cukup kuat. Yang paling berwenang itu adalah Presiden. Tapi yang jadi permasalahan ya, ketika nanti Kang Deddy Mulyadi mencabut SK 2 Menteri ini, maka akan terjadi gesekan-gesekan. Ya. Ini yang paling konyol di Konoha. Maka Kang Deddy Mulyadi akan digoreng lagi dengan isu-isu agama, akan diahokkan gitu, akan didemo. Karena apa? Karena tidak menguntungkan bagi mayoritas. Jadi makanya ya, saya bikin channel ini tujuan saya apa? Untuk mengedukasi masyarakat. Percuma pejabat kita itu cerdas, luar biasa, tapi masyarakatnya, mohon maaf ya, tolol, tetap sama aja. Kalau masyarakatnya SDM-nya rendah, nalarnya rendah, akan ribut juga, nggak bakal maju juga. Ya, taruhlah misalnya Kang Deddy Mulyadi itu punya kecerdasan, misalnya di atas rata-rata, dia bikin kebijakan-kebijakan yang out of the box misalnya. Namun masyarakatnya nggak bisa mencerna gitu. Banyak yang SDM rendah, nalarnya rendah. Kalau sudah berhubungan dengan agama, maka akan ada gesekan-gesekan. Buktinya tuh kemarin penggantian rumah sakit Welas AC itu, ada tuh gesekan-gesekan kan. Kang Deddy Mulyadi itu bukan ya Islam yang benar. Dia menghina Islam. Begini ya. Ribet dah pokoknya. Makanya saya sering mengatakan bahwa justru
agama itu bikin kita terkotak-kotak. Justru agama itu bikin kita apa? Bikin kita itu semakin intoleran terhadap agama lain. Ya, saya sering mengatakan itu. Nggak semua agama, tapi ya, justru DNA agama itulah yang bikin kita intoleran. Kenapa? Karena setiap umat itu menganggap bahwa agama yang paling benar, agama lain sesat. Nah, karena begini, maka kita menyesatkan orang lain. Kalau kita menyesatkan orang lain, maka akan terjadi yang namanya intoleransi. Itu berhubungan, ada hubungannya. Nggak semuanya, tapi justru saya melihat DNA daripada agama itu, ya itu. Saling membenci satu sama lain. Beda aliran juga bisa repot gitu. Beda pengajian juga bisa bermusuhan, kotok-kotokan gitu. Ya, Sunni dan Syiah ribut ya. Padahal sesama Islam, seagama ribut ya. PWI dengan FPI ribut, kotok-kotokan. Sampai kapan ya seperti ini Konoha? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena masyarakat kita dalam beragama itu bernalar rendah, sangat rendah. Oke, sekian video ini. Nanti takutnya saya marah-marah, maka saya akan mengakhiri video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.